Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswi PIAUD Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya tingkat 2 semester 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Saya Firda Fajriyah akan menjelaskan tentang konsep belajar dalam teori konstruktivisme. Konsep belajar dalam teori konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Jadi, konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori konstruktivis memandang bahwa subjek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Teori konstruktivistik merupakan teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya, dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain. Pandangan-pandangan konstruktivitas modern mayoritas berdasar pada teori Vygotsky yang dipakai untuk menunjang metode pembelajaran. Ia mengemukakan bahwa siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau dengan teman sebaya. Ahli konstruktivitas berpandangan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau produk atau juga bentuk jadi dari skema atau sesuatu yang dikenal seseorang. Pengetahuan tidak dapat diberikan dari guru kepada peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme. Yang pertama yaitu memberikan peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua yaitu mengembangkan ide yang diawali oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan perancang pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyokong pembelajaran secara kooperatif. Yang keempat yaitu membentuk sikap dan pembawaan murid. Yang kelima yaitu mengembangkan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. Yang keenam yaitu mengembangkan dan menerima usaha dan pribadi murid. Yang ketujuh yaitu menggairahkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang kedelapan yaitu menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang kesembilan yaitu mengembangkan proses inquiry melalui kajian dan eksperimen. Teori belajar konstruktivisme menitik beratkan pada bagaimana seorang siswa mampu menyusun pengetahuan berdasarkan pemahaman dirinya sendiri. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi hanya membantu dalam proses pembentukan pengetahuan oleh siswa agar berjalan dengan lancar. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa, sehingga siswa dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Pada intinya, ciri yang dilakukan teori belajar ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya melalui proses berpikir. Prinsip-prinsip konstruktivisme.
Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang diterapkan dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh murid atau siswa sendiri. Yang kedua yaitu pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga yaitu murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan ilmiah. Yang keempat yaitu guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima yaitu menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang ketujuh yaitu struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh yaitu mencari dan menilai pendapat siswa. Yang kedelapan menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Baik, selanjutnya mengenai materi penerapan konstruktivis di dalam kelas. Guru sebagai fasilitator dan mediator di dalam kelas yang juga berperan sebagai partner belajar siswa di kelas. Merancang lingkungan di dalam kelas atau di mana siswa sebagai pusat kegiatan belajar, proses belajar mengajar, ada beberapa hal yang guru harus diperhatikan dan menerapkan pembelajaran konstruktivisme dalam kelas. Di antaranya 1. Memberikan kebebasan terhadap siswa mengungkapkan dan mengembangkan ide-idenya masing-masing sesuai dengan persepsinya terhadap objek yang dipelajarinya. 2. Kelompok-kelompok siswa perlu dibangun untuk memberikan kesempatan kepada siswa berbagi dengan siswa lainnya tentang ide dan pengetahuan mereka satu sama lainnya, sehingga tercipta pengetahuan baru dari hasil diskusi dan pemahaman setiap siswa. 3. Menganggap proses pembelajaran yang sama pentingnya dengan hasil belajar. 4. Membangun rasa ingin tahu siswa melakukan kajian eksperimen. Nah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Di sini ada beberapa tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu Dewey dan pembelajaran yang demokratis. Nah, pembelajaran berbasis masalah menemukan akar intelektualnya pada penelitian John Dewey. Nah, dalam demokrasi dan pendidikan, Dewey menyampaikan pandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ilmu mendidik Dewey menganjurkan pembelajar untuk mendorong pembelajar terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah intelektual dan sosial. Nah, Dewey juga menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya lebih memiliki manfaat daripada abstrak, dan pembelajaran yang memiliki manfaat terbaik dapat dilakukan oleh pelajar dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang menarik dan pilihan mereka sendiri. Nah, yang kedua yaitu konstruktivisme Piaget dan Vygotsky. Menurut Jean Piaget, pembelajaran berbasis masalah dikembangkan di atas pandangan konstruktivis kognitif. Nah, pandangan ini banyak didasarkan oleh teori Piaget. Piaget juga mengemukakan bahwa pembelajar dalam segala usia secara aktif terlibat dalam proses perolehan informasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, bagi Piaget, pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan dan kegiatan atau tindakan seseorang. Pengetahuan tidak bersifat statis, tetapi terus berevolusi.
Seperti halnya Piaget, Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, dan ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman ini. Untuk memperoleh pemahaman individu mengaitkan pengetahuan baru dan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Nah, di sini ada menurut Piaget juga memandang bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu dilalui tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya individu. Sementara itu, Vygotsky memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain dapat mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual pembelajar. Nah, implikasi dari pandangan Vygotsky dalam pendidikan adalah bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan pembelajar dan teman-temannya, melalui tantangan dan bantuan dari pembelajar atau temannya yang lebih mampu. Pembelajar juga bergerak ke dalam zona perkembangan terdekat mereka di mana pembelajaran itu baru terjadi. Yang ketiga yaitu menurut Brunner dan belajar penemuan. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Ia telah mengembangkan suatu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh yang disebut dengan belajar penemuan. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Nah, Brunner menyarankan agar pembelajar hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengetahuan. Perlunya pembelajar penemuan didasarkan pada keyakinan bahwa pembelajaran sebenarnya melalui penemuan pribadi. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas, serta kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Guru, sebagai fasilitator dan mediator di dalam kelas, juga berperan sebagai partner belajar siswa di kelas. Merancang lingkungan di kelas, di mana siswa sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, ada beberapa hal yang guru harus perhatikan dalam menerapkan pembelajaran konstruktivisme di dalam kelas. Di antaranya, yang pertama, yaitu memberikan kebebasan terhadap siswa mengungkapkan dan mengembangkan ide-idenya masing-masing sesuai dengan persepsi terhadap objek yang dipelajarinya. Yang kedua, kelompok-kelompok siswa perlu dibangun untuk memberikan kesempatan kepada siswa berbagai dengan siswa lainnya tentang ide dan pengetahuan mereka satu sama lainnya, sehingga tercipta pengetahuan baru dari hasil diskusi pemahaman setiap siswa. Yang ketiga, menganggap proses pembelajaran yang sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Yang keempat, membangun rasa ingin tahu siswa melalui kajian eksperimen. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme sebagai salah satu teori belajar memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa
Kelebihan dan kekurangan teori ini. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, peserta didik mengalami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. Yang kedua, terlibat aktif dalam memecahkan dan menentukan peserta didik untuk berpikir lebih. Yang ketiga, pengetahuan tertanam secara skemata yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Yang keempat, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. Yang kelima, peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi apresiasi dan menerima pendapat orang lain. Yang keenam, mengkondisikan peserta didik dalam belajar kelompok, saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga pencapaian kesempatan belajar dapat diharapkan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.